Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amalia Lubis dari Prodi PGMI 3D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat. Dimana pertanyaannya, apa itu filsafat? Yang pertama itu, apa itu filsafat? Filsafat adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir dan sikap hidup yang menggambarkan nilai-nilai luhur ataupun dapat diartikan sebagai pemikiran tentang sesuatu yang umum. Definisi filsafat menurut bahasa dan istilah ialah, di mana menurut bahasa Yunani filosofia berarti cinta akan kebijakan. Secara etimologis, filsafat mengacu pada pencarian pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang eksistensi, nilai, dan realitas. Dalam istilah, filsafat adalah kajian sistematis yang mencakup berbagai cabang epistemologi, etika, dan biologi yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang kehidupan dan alam semesta. Di mana filsafat juga berfungsi sebagai dasar bagi ilmu pengetahuan dan pemikiran kritis dalam berbagai disiplin ilmu. Pertanyaan yang kedua ialah mengapa manusia berfilsafat? Mengapa manusia berfilsafat? Di mana manusia berfilsafat karena beberapa alasan mendasar. Yang pertama yaitu kekaguman dan keheranan, di mana rasa ingin tahu yang muncul dari pengamatan terhadap alam dan kehidupan mendorong manusia untuk menyelidiki lebih dalam. Yang ketiga yaitu keraguan, di mana sikap skeptis terhadap asumsi yang diterima mengarahkan manusia untuk mencari kebenaran. Epistemologi, etika, dan biologi yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang kehidupan dan alam semesta. Pemikiran kritis dalam berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga yaitu keraguan, di mana sikap skeptis terhadap asumsi yang diterima mengarahkan manusia untuk mencari kebenaran lebih besar atau tidak terbatas. Yang pertanyaan yang ketiga itu untuk mempelajari filsafat, di mana mempelajari filsafat memiliki berbagai manfaat yang signifikan untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pengembangan diri, di mana filsafat membantu individu memahami diri sendiri dan hakikat manusia, meningkatkan kesadaran akan eksistensi dan tujuan hidup. Yang kedua itu berpikir kritis, di mana filsafat melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis, memungkinkan seseorang untuk menilai informasi secara mendalam dan tidak menerima begitu saja. Baik, yang selanjutnya itu perkembangan filsafat dapat dibagi beberapa menjadi periode penting, di mana yang pertama itu zaman Yunani kuno, di mana filsafat dimulai di Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Tokoh-tokoh seperti Thales yang menganggap udara sebagai asal segala sesuatu, dan yang kedua itu Pythagoras yang menekankan hubungan antara angka dan kenyataan, menjadi pionir pemikiran filosofi. Yang keempat itu Plato. Aristoteles ini itu murid Plato yang memperluas filsafat ke berbagai bidang termasuk logika dan biologi. Periode ini berakhir Alexander Agung yang menyebarkan pemikiran Yunani. Kejayaan filsafat Islam, di mana masa kejayaan filsafat Islam pada abad ke-8 hingga ke abad 14 ditandai oleh tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibn Rushd secara rasional yang menggabungkan unsur-unsur Yunani dengan ajaran filsafat. Baik, yang selanjutnya yaitu filsafat pada zaman modern, di mana filsafat pada zaman modern yaitu pada abad ke-17 hingga ke-19 ditandai oleh tokoh-tokoh seperti Seluruhan. Perkembangan filsafat mencerminkan perubahan dalam cara manusia memahami diri dan dunia di sekitarnya, dari mitos menuju logika dan rasionalitas. Sekian dan terima kasih.